Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Zenix-nya Grid Auto, teman-teman. Jadi nggak terasa kita udah sampai di serial terakhirnya Grid Auto Innova Zenix Max Experience. Nah, ini sudah di bagian terakhir. Kita pengen share kira-kira apa saja yang dilakukan redaksi kami terhadap Zenix Hybrid ini. Tentu ubahannya banyak, upgrade-nya banyak. Ada yang oke secara tampilan dan banyak yang oke secara fungsi. Dan mungkin di antara itu ada hal-hal yang bisa dijadiin referensi buat teman-teman yang pengen upgrade Innova Zenix-nya. Gitu, dan langsung aja kita ulas satu-satu detail Innova Zenix-nya Grid Auto. Ini ulasannya. Teman-teman, sebelum kita mulai untuk ngebahas secara detail eksterior ya, saya perlu mengundang rekan redaksi saya, Om Adit. Ini udah 2 kali nih berarti nih. Mas Adit ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap ubahan di Grid Auto Zenix-nya. Zenix-nya Grid Auto. Nah, ini yang diubah banyak itemnya teman-teman, baik dari eksterior maupun interior. Dan Dit, kira-kira apa aja Dit yang diubah? Nah, sebelum ke poinnya mungkin gue bisa buka dulu Mas Boy dengan konsep besarnya ini arahnya pengen ke elegan adventure. Oke. Jadi nanti mungkin bisa dikasih penjelasannya pas kita ngomongin sebelah sini nih. Oh, iya, tapi sebelum ke situ, kemarin kan sebelumnya kita udah sempat bahas ya Mas di video sebelumnya yang aksesoris dari Auto Project. Auto Project ya. Nah, gue mungkin bahas beberapa sedikit ya. Tambahan lain gitu ya di eksterior yang membantu secara fungsional gitu. Ada kamera 360 yang dipasang di depan, di samping, di spion ya, sama di belakang juga. Itu karena kan support juga. G aslinya bukan 360, hanya kamera mundur aja, kamera frontal iya, belakang aja teman-teman. Terus juga di interior sih banyak, tapi kita fokus di eksterior dulu. Karena di Auto Project kemarin klakson udah ganti, wiper, terus cover handle yang karbon. Ini eksterior, terus oh ya sequential side mirror. Oke, yang kayak Audi. Bener. Sama di belakang tuh ada bore back door. Oh, sama ini teman-teman. Nah iya, klakson nih tadi nih. Suara klakson yang lebih berwibawa. Bener. Oke. Sama, nah ini yang bikin aura elegan adventure-nya lebih masuk ya kan. Sebelah sini nih Mas Boy. Apa tuh? Oh, roda. Yoi. Oh, iya. Ini udah penuh tanah ya. Iya. Karena kita udah jajal-jajal dikit tadi ya Mas Boy ya. By the way teman-teman, tadi yang Mas Adit jelasin kenapa elegan adventure. Jadi itu sebenarnya sesuai dengan nafas alaminya Zenix sekarang. Kelihatan teman-teman di sini Zenix ini bahkan varian paling standar nih yang G kan ini kan. Ini sudah dengan fender yang warnanya sudah doff gitu doff, yang dengan panel lebih tahan benturan gitu ya, tahan kerikil. Dan kita melihatnya di redaksi kalau si Zenix sekarang lebih kuat kesan crossovernya. Nah, jadi kalau pengen di-upgrade, pengen dioptimalin, sekalian aja kita bikin yang lebih adventurous, tapi tetap dengan elegan, kira-kira gitu. Karena memang kita nggak bisa pungkirin ya, kesan elegannya Innova tuh tetap ada. Karena kan di tipe Q aja kan Captain Seat ya Mas Boy. Nah itu dia, makanya di luarnya ini mengarah ke crossover gitu kan. Di dalamnya bisa ada nuansa lebih fancy-fancy-nya dikit lah gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang sudah punya Zenix bahwa kalau kita sih lebih serak dengan nafas adventure, elegan adventure-nya itu ya. Dit, ini apa nih rodanya nih, ban dan velg? Jadi kalau di Zenix itu kan versi standarnya ada 3 tipe pelek ya Mas Boy ya. Yang ring 16 di tipe G, ring 17 di tipe V, dan yang ring 18 tuh di tipe Q. Nah karena ini tipe G, sama, ini kita ganti peleknya ring 16 juga tetap. Cuma ini kita pakai rally wheels. Jadi PRW. Nama peleknya tuh PRW 16 gitu. Sesuai dengan ukurannya. Dan ini memang secara tampilan rally banget ya. Rally banget. Iya. Jadi kalau kita frontal samping misalnya teman-teman lihat ya, kesan altonya tuh dapat gitu ya. Kayak gitu. Apalagi udah diganti ban Bristol Dweller nih. Nah ini udah dijajal gini nih, yang bawa juga bukan orang sembarangan nih Mas Boy. Jadi saya perlu mengajak satu lagi rekan redaksi yang mungkin dia akan lebih bisa menjelaskan seperti apa dengan tapak ban. Ini berarti Bridgestone ya? Bridgestone Dweller, dia AT Mas Boy. Oke, Mas Rindra. Nah, Jadi teman-teman, Mas Rindra ini adalah harus tos dulu hostnya Jeep TV. Boy, terima Jeep kasih TV sudah dan mengajak
dia lebih dekat dengan dunia off-road teman-teman. Jadi kalau ketemu gedung mungkin dia alergi, tapi kalau ketemu tanah, ketemu rumput dia akan lebih ceria. Iya. Gitu ya. Jadi Berpelukan. Mas Rindra. Yes, Mas Boy. Jadi ini bannya sekarang Bridgestone Dueler yang AT. Jadi kalau menurut lo, tadi lo tahu bahwa jalan menuju ke sini nih camping groundnya itu nggak semuanya aspal mulus. Ada yang makadam ya tadi itu, ada yang batu lumayan, obstacle-nya lumayan banyak lah. lumayan banyak. Benar. Tuh. Gimana? Mungkin sebelum kita ngomongin ke medan off-roadnya, sedikit di aspalnya kali ya, Mas Adit, Mas Bo. Ya. Kalau ngelihat si Dueler ini, bannya multifungsi banget. Jadi saat kita pakai di daily, itu kayak handlingnya atau suara noisy-nya di jalan itu nggak mengganggu tuh. Biasanya kan kalau kita pakai ban AT atau ban Dengung MT, banget ya. itu kan berisik tuh di dalam pasti ada bunyi Iya. Nah ini menurut saya sih nih bannya nggak noisy gitu di jalannya. Oh, oke. Artinya karena ini AT, jelas bukan ban standarnya Zenix gitu ya. Mungkin dia sudah ada noise yang lebih dari ban standar, Iya. tapi masih dalam taraf yang aman gitu ya menurut lo. Benar. Tapi itu noisy-nya timbul saat kita kecepatannya tadi udah lumayan tinggi ya, udah jauh di 80 ke atas. gitu ya. Udah jauh lah di atas rata-rata kecepatan Berkendara normalis santai gitu ya. di santai. Nah, kalau kita pakai di sini nih, kayak tadi kita sebelum naik ke sini kita ketemu jalan gravel atau ketemu jalan kerikil-kerikil, itu Bahkan tanjakan tadi. bahkan ya. tanjakan, Iya. itu gripnya masih dapat, padahal ukurannya masih sama kayak yang ban aslinya. Iya. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Dia cukup berbeda. Jadi ukurannya itu kan kalau aslinya 215/65. Kalau R16. ini R16. Kalau yang ini 215/70 R16. Jadi Jadi cuma rasio naik sedikit. persentasenya ini sedikit Iya. lebih tebel sih. Gitu. Tapi kalau Profilnya soal sedikit lebih grip tebel. pas di jalan jelek, fine. Nah, pasti jalan jelek dengan pakai, biasanya kalau kita ngomongin grip itu kan yang diukur lebar bannya tuh. Biasanya kalau orang-orang kalau udah mau adventure-adventurean gitu, bannya rada dilebarin biar gripnya maksimal Gripnya kan. makin dapet ya. Nah, ini kita dengan gripnya yang normal aja, masih normalnya si Zenix. Nanjaknya dapet Masih ya. nanjak sih dapat Iya dan sih. nggak expect sih bisa nanjak ke sini walaupun butuh effort. Bagian belakang nih. Nah, Oke Om Adit, bentar dulu Mas Boy. pamerkan. Cah. Ini dia nih. Tuh. Wah. Gile, bisa gini dit. Ini jadi power backdoor dari Auto Project. Auto Project juga ya. Kemarin kita udah bahas detail ya Mas ya. Ya, dan ini nggak hanya bisa dibuka dari sini ya. Bener. Jadi bisa gini-gini. Bisa pakai kick sensor dari remote juga, sama ada tombol kan di deket panel drivernya Iya, tuh. Sebelah kanan itu ya. Yang pasti teman-teman, yang Zenix G Hybrid itu standarnya nggak dengan elektris, jadi memang manual dan ini sudah ditanam tanda kutip power elektris untuk membuka tutup, dan asiknya dia juga bisa diaktifkan dengan kick sensor. Mantap. Harganya berapa Om Adit? Ini Mungkin ada yang pengen tahu. harganya teman-teman buat power backdoor Auto Project itu harganya 7 juta. Iya. Dan banyak sebenarnya yang kemarin nanyain. Banyak banget. Tadi kan Iya. di awal udah disebutin kan Mas Boy. Iya. Kalau kepo ya tonton aja videonya Oh, oke. langsung. Nah, ini teman-teman yang juga dilakukan upgrade sesuai dengan nafas adventure-nya Zenix. Dit, jelasin dong. Jadi kalau kita lihat di sini ada logo Grid Auto dan logo Baze. Wih, metalnya. Wih. Jadi ini yang buat adalah rekan kita dari Baze, Mas Boy. Ini adalah apa ya, extend kompartemen lah ya kita bilang, yang memang fungsional banget. Apalagi kayak cocok nih buat kawan kita seperti nih, buat Mas apa emang Rindra itu? nih. Emang buat apa Karena dit? banyak fungsinya. Oh gitu. Pertama, Wah, ada gelas. ada Mantap. piring juga. Iya, piring. Oh. Kok gue bilang gelas? Di sini lacinya juga ada. Oh iya. Jadi kalau ini ya laci kosong lah ya buat ngisi apa gitu ya. Kalau di bawah ini ada kompornya. Wih, kompor. Wah, ini juga talenan Om nih. Bisa juga. Yang penting jangan didudukin aja. Oke. Drawernya memang nggak untuk didudukin ya. Bener. Terus juga kalau lihat di dalam sebelah sini ini ada lubang yang memang akses buat ngisi tangki. Jadi kalau di Zenix yang tipe G ini kan di bagasinya agak turun ke bawah gitu ya Mas Boy ya. Oh, ini gimana? Tarik aja nih. Nah itu tarik aja. Emang kita harus butuh tenaga dalam.
Nah, Oh, oke. di sebelah sini ada indikator buat airnya di tangki bawah. Ini selang untuk sink Oh, oke. Sing. yang ada di sini. Wih, lengkap Wih, banget Mas lengkap Adit ya. Lengkap habis. Bisa mandi nih. Padahal ininya settingnya kayak kecil ya, kayak Kecil. compact banget gitu, Compact banget. tapi ada kompor, ada Bahkan sink. ini seada-adanya compact sih kalau gue bilang, karena ini nih nggak permanen ada di sini. Ini tuh bisa dilepas, bisa kita turunin. Oke. Gitu. Jadi Jadi saat lo udah kelar Bener. camping-camping, mobil dipakai daily buat naro ini barang-barang, ini bisa turunin bisa lagi. diturunin. Caranya, jadi dia tuh pakai sistem locknya tuh kayak apa ya? Kayak engsel gitu ya. Dengan cara di tengah nih, ini kuncinya nih yang bikin dia tetap rigid gitu kan. Ini nggak goyang, makanya Mas Boy tadi Iya, kita iya. lewatin Iya, jalan benar. kayak gitu kan. Biasanya nih Adit, kalau gua cerita sedikit mobil-mobil yang udah overland nih Mas Boy. Ceritain dong sambil pasangin. Iya, ini sambil airnya kita gimana nih? ngoprek-ngoprek. Biasanya tuh kalau barang-barang udah ada barang-barang begini, Dit, itu di sepanjang jalan kan bunyi-bunyi tuh, parak putuk. Iya. Tapi ini tadi kita Bunyi ngelewatin nggak? Enggak kan? sepanjang jalan cenderung nggak ada bunyi sih. Paling suara piring aja kan. Kalau buat off-road, alat seperti ini oke banget ya. Oke banget, kepake banget Bowi. Jadi Iya. kita aktivitas itu nggak perlu jauh-jauh dari mobil. Biasanya kan barang-barang kita bawa taruh di mobil nih. Iya. Kayak makanan, logistik, apa segala macam kan taruh di mobil. Nah kalau turun-turunin dari mobil kan repot, Dit. Repot. Nah ini sih enak sih, tinggal buka laci-laci, udah ada piring, Yoi. udah ada kompor, Yoi. nyuci tinggal di sebelah. Tapi gini, Bazi tuh memang terkenal dari dulu ini Put, Dit. Karoseri yang lumayan fokus untuk ngegarap mobil-mobil camper van. Iya benar. Jadi ngebuat material seperti ini bagi mereka itu bukan hal yang susah. Bukan hal yang susah dan kelihatannya juga tadi gue bilang rigid ya. Iya. Dan tetap gue bilang sih ya masih Rasanya enak juga dilihat solid lah gitu ya. Solid banget. Dan mungkin kalau teman-teman berarti ini nggak terbatas hanya di Zenix, di mobil lain yang mungkin teman-teman pengen bikin seperti ini, mestinya Bazi juga bisa ya. Mestinya bisa karena ini kan custom ya Mas Boy. Iya. Cuman gue mesti kasih tahu kali harganya nggak? Gimana ya Mas Boy? Berapa nih? Nah, Kita ini. boleh tahu nggak? Boleh banget, boleh banget. Jadi termasuk dengan peralatannya karena kan ini ada pompanya juga dan Iya. segala macamnya. Ada kompornya tadi Ada juga. kompornya juga. Jadi lengkap lah. Ah. Nggak cuma boxnya gitu. Ini total tuh sampai kepasang kita tinggal pakai tuh 25 juta Mas Boy. Karena memang handicap terbesarnya dari benda seperti ini adalah menyesuaikan dengan ruang yang terbatas gitu kan. Benar. Apa mengurangi kapasitas penumpangnya? Iya, ini tetap dengan 8 orang penumpang teman-teman yang bisa diangkut. 8 nih, bukan 7. Benar. Ini headrest ketiga Bisa nih. nih. Dan teman-teman, ada satu informasi yang kita perlu sampaikan yang terkait dengan proteksi soal asuransi. Jadi di sebelah saya sudah ada Pak Iwan Pranoto dari Garda Auto. Kita mau bertanya yang terkait dengan menjamin ketenangan hati. Pak Iwan, asuransi Asuransi ya. Garda Auto. Kira-kira apa yang ngebuat teman-teman yang lagi nonton itu harus memilih Garda Auto, Pak Iwan? Oke, jadi kalau bicara tentang ketenangan hati, Ya. berarti kita harus memastikan kita punya partner yang siap melindungi teman-teman Grid Auto 24 jam. Perlu partner yang kredibel, perlu partner yang memudahkan, perlu partner yang memberikan jaminan, dan perlu partner yang memberikan layanan tambahan. Kredibel karena kita Astra, Garda Auto ya, kita udah cukup lama di industri ini. Kemudian tentang kemudahan, kalau kita berasuransi kan pengennya yang klaimnya mudah gitu kan, jangan sampai kita beli susah klaimnya. Nah kita punya kemudahan-kemudahan itu. Pertama kita punya aplikasi, sekarang kan zamannya gadget, jadi kita punya aplikasi namanya MyGarda, tinggal bisa klaim di situ, lain darurat juga bisa di situ. Kemudian kita punya jaringan cukup luas nih. Kita ada di Garda Center yang buka di mall Sabtu Minggu ataupun di luar jam kerja. Kemudian kita punya kantor cabang juga. Kemudian kemudahan yang lain kita punya Garda Akses 24 jam. Jadi kalau di call itu harus ada yang ngangkat. Kita mau jadi partner kalau nggak ada yang nemenin 24 jam, ngapain jadi partner gitu kan. Itu kemudahannya. Ketiga adanya jaminan. Kita punya jaringan bengkel cukup banyak di Indonesia, ada 500 lebih.
kemudian garansi suku cadangnya asli, lalu bengkel kita juga ada garansi hasil perbaikan selama 6 bulan. Yang Mantap, terakhir, teman-teman. layanan tambahan, Apa tuh, Pak? garda siaga 24 jam. Amit-amit mobilmu mogok, kita siap tuh mobil towing di belakang, Oke. gitu ya kan? Atau habis BBM, perlu jumper, banyak bocor, kita ada mas-mas ganteng siap bantu 24 jam sekali. juga. Nah, kurang lebih itu yang harus diperhatikan kalau kita memilih partner berkendara. Jadi salah satu faktor utamanya teman-teman karena soal kemudahan untuk mendapatkan ketenangan itu ya. Betul. Udah dijagain di mana-mana Harus termasuk ada dijagain. towingnya ya. Betul. Gitu. Lalu Pak Iwan, kalau misalnya nih teman-teman yang lagi nonton tertarik pengen jadi pelanggannya Garda Auto. Terus gimana caranya dan mobil seperti apa yang bisa di cover Pak Iwan? Oke, kalau mobil sejenis apa, semua mobil bisa cover, ya. Tapi ada batasan usia tentunya, ya. Kurang lebih yang usia 10 tahun lah, berarti tahun 2013. Oke. Kemudian mobil baru bisa, bekas bisa, semua merek Garda Auto bisa terima. Wih, cakep. Kemudian pastikan lagi, mobil hybrid bisa, listrik bisa, mobil yang biasa, bensin, diesel, matic, manual bisa juga. Mobil konvensional, hybrid sampai listrik bisa semua. Hajar semua. Garda Auto siap memberikan peace of mind gitu. Oke, dan Dan kebetulan lagi ada promo nih, Mas. promo apa, Pak? Promonya kalau berasuransi Garda Auto sekarang kita memberikan tambahan tidak cuma mobilnya yang di cover, tapi orangnya sudah diberikan asuransi kesehatan, Oh ya? rawat jalan. Jadi bisa konsultasi online, dokter, bisa juga mendapatkan resep, kemudian obat-obatan tuh bisa di cover juga, termasuk kalau ada catatan kita memberikan juga santunan, dan semuanya itu mudah, tinggal akses di gardaauto.com atau masuk ke MyGarda di aplikasi kita. Mantap sekali. Dan oh ya ini Pak Iwan, jadi ini Zenix Grid Auto Pak, dan Mantap. ini udah di cover oleh Garda Auto. Teman-teman, kalau misalnya mungkin ada yang pengen ditanyain ke Pak Iwan, kalau misalnya mobilnya sudah di-upgrade seperti Zenix Grid Auto, itu oke nggak Pak? Atau bisa nggak untuk ikutan di cover sama Garda Auto? Bisa dong, bisa. Garda Auto bisa menerima itu. Tapi pastikan teman-teman Grid Auto lapor ke pihak asuransinya. Apa saja yang ditambahkan aksesorisnya. Oh. Namanya masuk ke endorsement nih, Mas. Oke. Jadi misalnya menambahkan ganti ban, atau ganti velg, tambah kaca film, Atau body kit gitu atau misalnya. nambah body kit. Iya, Jadi iya. kalau sampai nggak dilapor, amit-amit body kitnya ini keserempet atau penyok. Nah, kalau tidak lapor, nanti nggak diganti yang standar. Oke. Padahal udah diganti semua kan dengan tambahan yang baru. Jadi pastikan teman-teman yang sudah menambahkan aksesoris datang ke Garda Auto, pastikan lapor Jadi- sehingga bisa disurvei, dan kalau ada apa-apa ikut di cover juga. Jadi kalau pertanyaannya apakah mobil yang sudah dimodifikasi, di-upgrade, itu bisa di-cover sama asuransi? Bisa, yang penting lapor dulu. Lapor teman-teman. dulu teman-teman Grid Auto. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa mencerahkan buat teman-teman yang lagi pengen cari asuransi yang bisa memberikan ketenangan, peace of mind, ketenangan hati dan pikiran teman-teman. Dan di interiornya teman-teman, nih yang paling pertama di notice adalah jok kulit ya. Yoi, ini retrimnya full sampai 3 baris. Itu pertama yang gua perlu kasih tahu sama lo Mas Boy. Ya. Bahannya pakai semi kulit, dan ini ada 2 bahan berbeda di joknya. Untuk sampingnya sama tengahnya ini kan beda nih. Kenapa dibikin kayak gini? Biar lebih grip, biar nggak merosot-merosot kita. Sama nggak kaku kayaknya Dit ya? Iya, Lebih nggak enak kaku, lembut juga gitu kan. Jadi feel buat nyamannya dibanding nyentuh plastik kan lebih enak gini kan, Mas Boy. Kenapa gitu? Semakin nyaman gue bilang juga karena retrimnya ini sampai ke dashboard dan door trim. Oh iya bener ya. Oh iya bener. Dan stitchingnya juga menarik kan dengan warna benangnya gitu ya. Iya iya. Kalau soal selera bentuknya, terus kemudian warna stitchingnya atau pola stitchingnya itu relatif. Mungkin teman-teman bisa suka atau bisa punya selera lain gitu ya. Tapi kalau soal kulit itu hampir menjadi apa ya? Hal wajib selera kebanyakan orang gitu, Bener. bahwa
kulit itu membuat interior jadi terasa lebih mewah. Lebih mewah. Dibanding beludu biasa gitu ya. Bener, lebih mewah, lebih nyaman, dan Iya. yang poin ketiga di sini Mas Boy yang penting, karena ini kan Innova, mobil keluarga. Heeh. Kalau misalnya udah punya anak, ada minuman tumpah gitu kan. Lebih gampang dibersihin. Nah, Iya, itu iya. poin pentingnya sih Mas Iya, iya, Boy. iya. Ini di mana masangin Dit? Ini di Verto Concept di Sunter. Wih. Sama kawan kita juga. Jadi kita retrim full semuanya sampai 3 baris seperti yang gue bilang. Berapa lama pengerjaannya? Pengerjaan di sana ini menariknya ya, kita nggak perlu nginepin mobil Mas Boy. Oh, Jadi kita udah kontak ketika memang sudah ada mamalannya buat joknya, jadi tinggal order atau DP gitu ya. Mereka kerjain, terus kita bawa di hari H ketika pola semua udah jadi, jok dilepas, dibawa ke tempat jahitnya, pasang. Paling mungkin kita cuma nunggu 5-4 jam. Oke, kalau biaya? Biaya ini mungkin range-nya mulai dari 7 sampai 8 jutaan Oke. kali ya, kira-kira segitu. Tapi yang pasti ini bukan ngelapis ya, bukan bungkus ya. Bukan tapi bungkus. emang ganti ya, Emang retrim. ganti. Jadi Oke. kan aslinya emang fabric kan Mas Boy. Terus ini kemarin teman-teman seperti yang sudah kami share waktu di yang Auto Project, yang di video sebelumnya, ini ada panel carbon look ya. Yoi. Karbon di sini juga di setir, Setir. juga di palang yang di sini. Berarti juga dapat kesan sportinya ya Yoi. dengan panel seperti ini ya. Kayak gitu kira-kira. Apalagi Dit? Jadi kalau lanjut ya nyambung sama Auto Project, banyak sih fitur-fitur yang tambahin kayak fast charging juga gitu kan tadi. Oh gua- iya ini nih. Nah, itu juga tadi ya tombol. Gua Nah, kok ngeliat ada lampu-lampu gini. ada lampu-lampu Keren ya. Hmm. Mantep ya. banget. Bagus sih. Jadi kalau lampu ini sama yang masang itu sama yang pasang si kamera 360 namanya Dharma Audio. Oh, oke. Gitu. Ini namanya ambient light. Tapi beda nih ya, kalau di sini kan ada si door sill plate-nya ya, ada nyala-nyala Zenix nih. Ah. Nah, itu Auto Project. Oh. Oh, kalau ambient light-nya beda ini yang masangnya. Oke, oke. Kayak gitu. Sama ini Dit. Ini ada knop nih. Nah, Ini mobil gue pakai ke Bali nih, Heeh. single tank challenge dia oke kan. Intinya gue lumayan hafal sama mobil ini standar ya. Dan ini ada knob nih tambahan ya. Apa nih Dit? itu kalau misalnya coba Mas Boy tekan agak lama. Nah, Wow, langsung. tampilannya beda kan Mas Iya, Boy. iya. Jadi itu ada beberapa tampilan kalau misalnya diputer-puter nih knobnya. Nah, Oh, iya. Waduh. Ini kalau dipakai di off-road, kru yang di luar udah nggak kepake nih. Iya. Nggak perlu ada spotter jadinya. Ini berarti round view monitor atau kamera 360 atau berview dan lain sebagainya. Intinya yang kamera mengelilingi mobil, ini juga efektif buat ketika kita adventure ketemu jalan yang sempit Iya, ya. kayak Kelihatannya. tadi gitu. Jadi lebih wah, kiri jurang nih. Padahal lubang. Intinya adalah kita bisa mudah untuk tahu teman-teman spot-spot di luar dari yang terpantau dari jendela. Dan kamera 360 yang dipasang oleh Dharma Audio ini ngebantu ya. ngebantu banget sih Mas Boy. Buat parkir apalagi ya pasti ya. Iya. Nah, ini nih satu lagi Mas Boy yang penting yang ada di interior. Ya. Audionya udah upgrade juga. Oh, oke. Ya, jadi kalau audionya ini modifikasinya konsepnya SQ, Ya. sound quality. Dan ini stylenya tuh OM look Mas Boy. Jadi nggak ada yang menonjol di pilar-pilar atau apa gitu. Karena tweeter, jadi speknya itu pakai tweeter, ada midwoofer sama subwoofer gitu kan. Buat outputnya, kalau tweeternya itu tetap ada di pilar tuh, kalau ngeliat ada celah-celah lubang kayak speaker gitu, nah di situ taruh tweeternya. Sama kayak tempat originalnya. Terus pakai DSP, itu kan buat ngejernihin suara ya, biar lebih dapat detail akustiknya itu lebih enak sih. Sama ada amplifier buat support si subwoofer, jadi oke. lebih pol gitu. Makanya gue dengerin suara yang keluar gitu ya. Ya lebih enak sih. Lebih enak emang. Detailnya lebih dapat, dan dia tuningannya ini langsung sama yang punya Audio Plus, langsung CEO-nya, ahlinya. Dia bikin tuningan audionya itu datangnya kayak dari depan gitu. Serasa di depan tuh kayak ada panggung lah. Pengennya dia gitu idenya. Nah, teman-teman, ini soal karpet juga diubah nih. Dari Auto Project juga, Dit, jelasin dong, Dit. Yoi, jadi kalau kita lihat di sini Mas Boy, karpet itu, nah nih Mas Rindra, mungkin baru ngerasain ya, Iya, ini baru injek-injek. lebih enak ya. Ini double layer, jadi di bawahnya itu pakai kulit gitu kan, terus plus ada klip sama apa ya, pengaitnya lah ya, biar Biar nggak nggak jadi dia tercecer nggak lah. geser ya? biar nggak geser.
Terus di atasnya ada coil mat biar lebih bisa nampung si kotoran. Iya. Bersihinnya relatif lebih mudah. Ini cocok nih berarti kalau Mas Adit kayak suka dibawa camping-camping gini, injek-injek tanah, karpetnya juga nggak takut terlalu kotor ya. Bener. Atau buat lo Rindra yang mungkin jiwanya kotor gitu, bisa dilap pakai karpet ini ya, biar lebih bersih. Tempelin di sini. Bener. Tempelin di sini. Tapi memang karpet tebal ini lebih nyaman teman-teman di kaki, apalagi buat penumpang yang kalau keluarga kan biasa sering lepas sepatu tuh. Ya, Di kaki, di tapak jadi lebih enak, lebih nyaman buat perjalanan jauh. ademnya berasa sih Mas Boy. Iya. Jadi begitu teman-teman, ubahan yang dilakukan tim Grid Auto terhadap Zenix Hybrid-nya. Intinya adalah kami berusaha mengupgrade mobil sesuai dengan nafas yang kami inginkan, yaitu elegan adventure. Adventure-nya itu sebenarnya sudah alaminya Zenix ya. Gitu. Betul, setuju banget. Karena memang nih Kijang sekarang lebih dekat dengan crossover dan kami hanya meneruskan atau mengekstraksikan apa yang udah ada di dia. Dan elegannya ya mungkin teman-teman tadi udah ngeliat ya, termasuk di interior kita berusaha agar nyaman mungkin, tetap elegannya, bahkan nggak hanya jok kulit teman-teman, termasuk audio itu dibikin elegan, nggak banyak yang ornamen di mana-mana gitu ya. Tapi kualitinya berasa. Secara kualitas itu bagus. Dan kami berharap teman-teman ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang pengen upgrade mungkin yang punya Zenix. Benar. Gitu. Baik dari rodanya, kalau tadi menurut Rindra ini memang efektif buat apa ya, meningkatkan fleksibilitas buat berhadapan jalan yang lebih beragam. Yang lebih sulit. Gitu. Lalu kemudian termasuk upgrade di soal kamera parkir teman-teman 360. Itu ternyata nggak hanya ngebantu kita nih, Dit, yang anak aspal banget di berhadapan dengan parkiran mall atau mungkin gedung yang ruangnya terbatas gitu. Tapi juga ternyata ngebantu ketika kita berhadapan dengan jalan jelek. Kalau menurut Rindra tadi ya Put ya. Iya, biasanya kalau kita lagi off-road, Boy, kan kita butuh spotter tuh buat ngelihat permukaan jalannya, atau kalau kita, misalkan lewat jalan sempit, rodanya lagi ada di mana gitu-gitu tuh butuh, dan ini kepake sih. Kanan, kiri, depan, belakang. Jadi semuanya all round view monitor. Dan termasuk teman-teman soal kepraktisan aplikasi box dari Baze ya. Ya, yang paling penting sih poinnya ini bisa dilepas, bisa dipasang sih. Ya, kebayang teman-teman kalau mungkin teman-teman termasuk orang yang suka outing gitu. Weekend warrior gitu misalnya. Pergi sama keluarga, lalu kemudian sudah punya material box praktis itu, akan lebih gampang. Menikmati liburan pun juga lebih nyaman gitu kan. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk upgrade mobilnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video Grid Auto berikutnya.